Shalom jemaat Tuhan. Ya, mari sama-sama kita hari ini kita siapkan hati kita kembali untuk beribadah. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Worthy of every song we could ever sing, of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe, we'll live for you. Jesus, the name above every other name, Jesus, the only one who could ever save, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Oh, we'll live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Kita akan pujian dari awal. Worthy of every song, worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you, Jesus, the name above every other name, Jesus, the only one who could ever save, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Oh, we'll live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life.
benar Tuhan, bahwa kami akan berusaha dan belajar Tuhan untuk melandaskan hidup kami pada kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan ajar kami untuk bisa menaruh kepercayaan kami sepenuhnya ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Dan Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Tadi sudah bersalam-salaman belum ya? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Kalau begitu, yang sudah maupun yang belum, boleh bersalam-salaman lagi. Dan kita katakan Tuhan besertamu. Bertepuk tangan. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita siap-siap bersaut-sautan ya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
kita beri kemuliaan bagi Tuhan.
Pembacaan diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 54 ayat 1 hingga 14. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebus ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku akan meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zamanmu. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alas dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Engkau akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasan dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kedua terambil dari Perjanjian Baru, Lukas 13 ayat 31 sampai selesai. Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, sehingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah firman Tuhan.
Baik, saudara-saudara sekalian, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami senantiasa dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Karena kami yakin bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu. Engkau yang menciptakan kami. Kami juga yakin bahwa Engkau juga yang tetap memelihara kami sampai saat ini. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap kami yang ada di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjaga dan memberikan kekuatan, bahkan memberikan kepada kami penghiburan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, tema kita yaitu tidak takut ancaman. Ya. Kenapa saya katakan ketakutan ini sangat penting bagi kita? Karena ketakutan ini itu menimpa setiap orang. Takut kalau tidak selesai studi. Takut kalau pulang kampung belum tamat, belum selesai, ya kan? Kalau pulang ke Papua lalu sudah selesai? Belum. Kapan selesai? Nggak tahu. Nanti kita dikecam, loh sekolah kok lama-lama, nggak tamat. Ya, pulang ke Kalimantan atau ke Timor, gimana kalau nggak selesai? Waduh, bisa dimarahin. Atau juga barangkali kita takut dengan masa depan. Wah bagaimana kalau nanti saya dapat jodoh, bagaimana? Kalaupun belum dapat itu dikhawatirkan, suami yang kayak bagaimana yang saya dapat nanti, itu kan pasti dipikirkan kan. Lalu suami atau istri yang bagaimana yang saya dapatkan, itu semua ada di dalam pikiran kita dan membuat kita khawatir. Dan kekhawatiran itu menimbulkan ketakutan. Nah, ketakutan yang berkaitan dengan kekhawatiran itu biasanya dalam bahasa Inggris disebut dengan afraid atau fear. Tapi kalau scares itu misalnya kalau takut binatang, takut gempa, atau biasanya kita pakai istilah scare atau scares. Oh, I'm so scared. Nah, tapi pertanyaan di sini ialah mengapa manusia memiliki rasa takut? Nah, itu yang pertama. Nah, ini para ahli psikologi bilang bahwa rasa takut itu mempunyai kaitan dengan trauma yang ditimbulkan dari adanya, nah ini sumber rasa takut. Itu adanya perpisahan dan peristiwa kehilangan yang menyebabkan timbul tekanan atau stres tertentu. Anda kehilangan HP aja udah, wah di mana ini semua nama-nama ada di situ, semua ada di mungkin juga uang ada di situ, ya kan, untuk kalau kita mau belanja kan pakai kris atau pakai QRIS, ya. Pakai itu bank account ada di situ. Lalu bagaimana kalau sudah hilang HP-nya? Bagaimana saya mau berhubungan dengan orang lain? Itu baru HP. Nah, bagaimana kalau kita dengar orang tua meninggal? Bagaimana kalau kita dengar adik kita, kakak kita meninggal? Bagaimana kalau kita dengar mungkin yang sudah berkeluarga, kalau adik kita, anak kita meninggal. Nah, ini kan jadi kekhawatiran kita. Dan ini justru yang menjadikan rasa takut itu. Nah, akibat rasa takut, itu rasa takut akan penolakan yang terjadi, itu hanya akan Anda akan menutup diri terhadap kesempatan dan pengalaman baru.
Padahal hal tersebut mungkin baik untuk Anda. Tapi karena ada rasa takut mau bertindak, nanti saya ditolak. Ya. Kemudian rasa takut akan penolakan juga membuat Anda itu tidak berani menunjukkan siapa diri Anda. Anda takut dengan diri Anda. Nanti apa kata orang? Saya ini cantik atau ganteng, bagaimana? Nah, orang itu takut dengan kalau dia mau menampakkan dirinya sendiri. Nah, ini adalah suatu penyakit pada manusia. Kita lihat bahwa kebanyakan orang justru takut mengungkapkan siapa dirinya. Lalu akibatnya rasa takut membuat Anda itu berbohong. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang yang suka berbohong, itu kemungkinan dia diliputi oleh rasa takut untuk kalau dia mau berterus terang. Nah, tentu ada batas-batasnya, mana hal-hal yang kita harus ungkapkan, mana juga yang tidak. Itu menyangkut hikmat. Tapi ini menyangkut diri sendiri, ya. Nah, sikap-sikap rasa takut itu bisa membuat kerusakan yang parah dalam jiwa seseorang. Nah, kerusakan itu bisa sampai kepada depresi. Kalau orang yang mengidap depresi, itu biasanya diawali dengan rasa takut, rasa khawatir, kecemasan yang begitu tinggi. Nah, pertanyaannya ialah, yang menjadi pertanyaan di sini ialah, lalu bagaimana? Apakah rasa takut itu sesuatu yang aneh pada setiap orang? Enggak juga. Rasa takut itu adalah sebenarnya sesuatu yang wajar. Sebagai manusia kita rasa takut. Ya. Nah, firman Tuhan kepada kita hari ini itu berbicara tentang si mandul yang dibaca tadi oleh Cynthia, ya, dibaca tadi yang pertama. Dikatakan bahwa si mandul itu akan bersuka cita. Nah, di kalangan orang Israel pada waktu itu, kalau orang itu seorang wanita yang mandul, itu adalah punya stigma tertentu yang sangat memalukan. Dan ini yang berbahaya. Seorang suami bisa saja menceraikan seorang istri yang mandul. Bisa. Si mandul ini menggambarkan kondisi manusia yang ditolak oleh masyarakat. Ini kalau orang dikatakan bahwa orang itu mengalami kemandulan. Jadi ada rasa malu. Jadi kalau orang sampai tidak punya anak waktu itu ada rasa malu yang luar biasa. Dan akibatnya dia kehilangan harga diri. Tapi sebetulnya ini mandul ini bukan hanya dalam arti bahwa orang itu nggak punya anak, ya. Mandul ini bisa berarti yang digambarkan oleh Alkitab, karena kita tahu bahwa Alkitab kadang-kadang membuat satu cerita, tapi itu hanya menggambarkan tentang keadaan manusia yang kita sebut dengan metafora, penggambaran, ya. Jadi mandul itu bisa berarti tidak memiliki, merasa tidak memiliki, itu lebih tepat, ya. Kok saya tidak cantik seperti dia? Kok saya tidak ganteng seperti dia? Kok saya tidak punya motor seperti dia? Kok saya tidak sepintar dia? Nah, itu adalah ungkapan orang-orang mandul menurut Alkitab. Nah, orang yang mandul di dalam Alkitab itu artinya orang yang tidak mempunyai harga diri. Orang yang merasa ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Ada yang hilang. Ada sesuatu yang ada pada orang lain, tapi nggak ada pada saya. Itu yang dimaksudkan oleh Alkitab dengan mandul. Dan ini akan menimbulkan rasa cemas mengenai apa sih yang orang lain itu pikirkan tentang saya. Apa yang orang pikirkan tentang saya? Nah, masalah yang sebenarnya di sini, ini bukanlah Anda punya atau tidak punya, bukan itu yang menjadi masalah.
Anda punya mobil, tidak punya mobil, bukan masalah. Anda ganteng, tidak ganteng, bukan masalah. Anda punya pacar, tidak punya pacar, itu bukan masalah. Anda punya titel atau tidak punya titel, ini tidak jadi masalah. Karena apa? Karena menurut firman Tuhan, Dia menciptakan kita secara unik. Nah, orang yang tidak punya harga diri, dia lihat di cermin kok hidung saya pesek. Ya coba dipanjang-panjangin gitu. Padahal kalau udah terlanjur panjang, sampai segini lah gitu kan. Orang panggil apa kita? Pinocchio. Pinocchio itu jadi tukang tipu kan? Gitu. Nah, Tuhan menciptakan kita unik. Tidak pernah ada, coba Anda keliling dunia ya. Anda ketemu, apakah ada orang yang sama, persis, mirip boleh. Tapi sama persis seperti Yofi misalnya. Ada mungkin yang kayaknya Yofi, begitu kita salam kan. Yofi ya yang pemain drum di Anglikan. Hah? Maaf ya, mirip. Pernah satu kali kan saya dengan teman saya, ya naik bus. Begitu kita naik bus, teman saya korek sama saya, itu yang baru naik di depan, kan kita naik dari belakang kan, naik bus kota di Jakarta, kita naik dari belakang, dia naik dari depan. Begitu dia naik, teman saya bilang, itu teman kita, tapi diam. Saya akan mau bikin kejutan sama dia. Pelan-pelan dia jalan ke depan, nyelip di antara para penumpang, ya kan? Sudah sampai di belakang dia langsung tarik begini lehernya, gitu. Cek. Begitu dia balik muka begini, salah gitu. Ketakutan lah dia itu, dia langsung teriak, hihi, orang gila. Teman saya juga bilang, hihi, gila juga gitu. Jadi supaya nggak digebukin orang, jadi udah ini sebut gila udah pas. Saya gila loh gitu. Akhirnya orang ini turun cepet-cepet. Dan kami malu. Karena apa? Karena melihat orang yang sama. Tapi setelah berhadapan dengan begini, beda bukan dia. Jadi tidak ada orang yang sama di dunia ini. Ya. Kenapa tidak ada yang sama? Maka jawabannya ialah, Anda itu adalah orang yang unik di hadapan Tuhan. Anda itu kalau tidak tahu unik, Anda itu adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kalau Anda katakan bahwa saya pendek, lalu kekurangannya di mana? Kalau memang Anda katakan Anda pendek lalu Anda merasa minder, Anda merasa kurang dibandingkan dengan orang lain, tanya lagi. Tangan saya berfungsi normal? Enggak. Kaki saya berfungsi normal? Tidak. Kepala saya masih bisa digelengkan ke kiri ke kanan. Kepala saya menghadap ke depan atau ke belakang? Itu ditanyakan pada diri sendiri. Kalau semuanya itu lengkap, maka tidak ada alasan untuk Anda mengatakan bahwa saya adalah orang yang tidak berguna. Saya adalah orang yang punya kekurangan. Ya. Nah, ingat bahwa kita adalah ciptaan yang luar biasa di hadapan Tuhan dengan apa? Dilengkapi dengan segala macam talenta. Jadi maksudnya begini, Anda mungkin lihat ada kekurangan pada Anda, tetapi Anda tahu bahwa di dalam diri Anda ada satu kelebihan yang tidak ada pada orang lain. Betul? Ada kelebihan. Dan kelebihan itu tidak dapat digantikan oleh orang lain. Maka yang paling penting sekarang jangan coba Anda itu membandingkan diri dengan orang lain, lalu bandingkan dari segi harta, kemampuan. Ya, kadang-kadang kalau saya lihat Gideon main musik di depan ya, wah kok bisa gitu ya, kok bisa. Kok saya ini sudah puluhan tahun hidup kok nggak bisa-bisa gitu. Lihat Yofi bisa
mukul drum gitu kan. Saya bisa mukul juga sih, cuma ya bisa sekuat tenaga juga. Cuma mungkin bisa robek atau patah ininya, ya kan? Nah, tapi untuk memukul dengan irama yang begitu cak cek cek cak cek 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 cak cicak cicak icak, nah gitu. Itu nggak bisa. Hanya orang-orang tertentu, ya. Jadi ada di dalam diri kita yang nggak bisa digantikan orang lain, nggak bisa. Ya. Makanya kalau Anda lihat kelebihan pada orang lain, ingatlah Anda juga punya kelebihan. Kalau misalnya Anda belum dapat melihat kelebihan, gampang, tambah lagi umurnya, gitu kan? Kalau Anda sudah tambah umurnya, ya, kalau Anda bilang, aduh kok saya nggak bisa seperti orang, tambah. Ada orang lah yang waktu masih kecil ingusan. Saya baru pulang kampung, lihat orang-orang ingusan yang saya kenal dari kecil. Sekarang sudah jadi bos semua. Pakai mantap pokoknya kelihatan. Makanya saya suka bilang ke mereka, tahu nggak kamu dulu ingusan gitu, gini-gini gitu. Ingusnya meleleh sampai ke sini, Pak. Sampai ke sini kena debu kan jadi hitam begini kan, jadi kelihatan kumis gitu. Kadang-kadang ada yang meleleh, biasalah di kampung itu kan, meleleh ke sini. Sudah sampai di bibir, baru ditarik lagi ke atas. Jadi naik turun begitu kan. Tapi kalau sudah membosankan, dia langsung jilat dengan lidahnya. Gitu. Nah itu kalau orang yang kita tahu kelebihan dan kekurangannya, maka kita harus katakan bahwa kita ini mempunyai kelebihan yang tidak ada pada orang lain. Ingat ini ya, bahwa Allah menciptakan kita ini dengan satu tujuan. Ingat itu. Dia tidak hanya sekedar ciptakan kita hanya untuk begitu saja, tetapi dia menciptakan kita dengan cara yang lain. Oke. Welcome John. Allah menciptakan kita bukan untuk dimiliki, ya. Our theme today is I do not afraid because of the promise of our Lord Jesus Christ. Okay. So the Bible reading today we take from the Isaiah 54 verse 1 to 14. So, Allah menciptakan kita bukan untuk memiliki, tetapi untuk dimiliki. So, our problem actually in this world is not we have something or not that kind of thing, but the fear also related to the development of trauma resulting from separation and loss, which causes certain stress in our life. See? And now we talk about that God created us not to have, but to be possessed by Him. Who owns us? We are owned by God. We were born into this world not because of our desires and plans. When we end our life in this world, we also cannot plan it. We can disappear from this world anytime. This is the reality of life that belongs to God. Whenever He wants us to be present in this world, and whenever He takes us from this world, it is up to Him, the owner of this life. Karena kita diciptakan untuk dimiliki oleh Dia, maka hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Kapan saja kita juga lahir ke dunia ini bukan karena
rencana kita kan enggak ada. Oh saya ingin lahir tanggal sekian. Nah, toto sudah ada. Tapi kita juga enggak punya rencana kapan kita mati. Ada pernah undangan enggak? Datang ya nanti di bumi baru tanggal sekian untuk menghadiri kematian saya. Ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada, belum pernah ada. Hanya orang gila yang membuat itu. Ya. Therefore, when we hand over ownership to this life to God, this is where the peace of life occurs. Fear and worry are replaced with gratitude. This is what God intended for barren people. In Isaiah 54, talk about the barren people, or those who do not have what others have. In Isaiah 54 verse 5 says this, for your maker is your husband. The Lord of hosts is his name. And the Holy One of Israel is your Redeemer. The God of the whole earth, he is called. God does not promise wealth, money, or riches, but he promises his presence as a person who is always with us, with you and me, like a husband to a barren wife. This is God's promise to us. Jadi Tuhan tidak menjanjikan kepada kita uang atau kekayaan, tidak. Tetapi dia menjanjikan kehadirannya sebagai pribadi yang selalu bersama dengan Anda dan saya. Dia bagaikan suami bagi istri yang mandul. Dan inilah janji Tuhan buat kita. Jadi kita tidak usah takut. Tidak usah takut dalam kehidupan ini. Ya. Dalam syukur itu, kita bersyukur tentang hal itu. Kita bisa berkata, Tuhan terima kasih atas kesempatan hidup di dunia ini bersama dengan keluarga, dengan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan melihat keluarga saya. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Dan inilah sebetulnya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. In that gratitude, we can say, thank you God for the opportunity to live in this world with family, with friends. Thank you for the opportunity to see the city of Bandung. And maybe one day I will visit Okni. Pray for that. I have to visit that. Thank you for opportunity to see Orkney, Scotland. I never been to Scotland, but I just been to London, Portsmouth, Birmingham, and we went further to the village from Birmingham they call it the village of Busbury, and I have an opportunity to teach some of the leaders there how to be a disciple of Jesus. And praise the Lord, the church now growing. And this week, the leaders of that church will visit us, but not in Bandung, just visit in Jakarta. And between Jakarta and Bandung, there is Bogor, the city of Bogor, and we will meet there. So we will have an opportunity to share with our Englishmen. We thank to God about everything we have.
But above all, di atas segalanya, terima kasih atas penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan saya. Above all, thank you for your presence in the midst of my life, of our life. Lalu kita lihat, apa sih kalau saya punya hati yang bersyukur dengan apa yang saya lihat? Yang pertama, itu akan mengurangi depresi. Karena yang terjadi saat ini, ada 70 penelitian yang mencakup tanggapan dari 26.000 orang menemukan hubungan antara rasa syukur dengan tingkat depresi. Ya, kalau Anda ingin sembuh dari depresi, banyak bersyukur. Ya, yang kedua itu bisa mengurangi kecemasan. Dan yang ketiga, ini paling penting, itu menjaga kesehatan jantung Anda, meredakan stres dan meningkatkan tidur. The consequences of gratitude, first, reduces depression. A review of 70 studies that included respondents from more than 26,000 people found a link between higher level of gratitude and lower level of depression. Secondly, reduces anxiety. Anxiety often involves worry and negative thinking. Usually it can relate to things that happened in the past or may happen in the future. Gratitude can be a tool to overcome anxiety. Practicing gratitude regularly combats negative thinking pattern by keeping the mind focused on the present moment. Thirdly, supports heart health. Gratitude is also to support heart health. Several studies show that a grateful mindset positively influences biomarkers associated with heart disease risk. 4, relieves stress. And 5, improve sleep. According to research, people with a grateful attitude tend to pursue goals that make them feel good. They engage in activities that support healthy sleep, such as eating well and exercising regularly. Rasa takut menunjukkan bahwa Anda adalah seorang yang bertanggung jawab dalam hidup ini. Ingat itu. Jadi jangan terlalu takut dengan rasa takut. Ya. Rasa takut yang berlebihan ini masalahnya. Akan menghancurkan hidup Anda, paling tidak menggerogoti hidup Anda. Tapi kita punya kabar baik hari ini. Kita memiliki Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini yang berjanji akan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Itulah sebabnya bagian pertama dari bacaan firman Tuhan tadi. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Atau bersorak-sorailah, hai kamu yang merasa tidak memiliki. Bergembiralah, bersorak memekik, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Artinya bergembiralah, bersoraklah, memekiklah, hai kamu yang merasa tidak memiliki kesempatan seperti orang lain. Fear shows that you are a human being who is responsible for this life. But excessive fear will destroy your life. At least
eat away at your life. The good news is we have God, the owner of this life, who promises to always be with us in any circumstances. That is why the first part of this chapter says, "Sing, O barren one, who did not bear. Cheer up, you who feel like you don't have it. Break forth into singing and cry aloud, you who have not been in labor. Rejoice with cheers and shouts, you who feel that you do not have opportunities like others. Keep this, His promise. God is always with you forever." Ada amin? Kita berdoa. Let us pray. Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini Tuhan. Engkau berikan kepada kami bahwa kami boleh memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang menjadi standar kami. Asal kami punya Engkau, maka kami tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa kami kekurangan. Terima kasih Tuhan. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Bersama, I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Jemaat dipersilakan duduk untuk kita menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami merendahkan diri kami saat ini Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan, pertama-tama untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan biarlah pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari presiden hingga RT RW bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya Tuhan, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan tidak lupa sebentar lagi juga kami akan melaksanakan pemilihan presiden yang baru Tuhan. Tuhan siapapun pemimpin kami yang nanti akan terpilih, biarlah mereka bisa menjalankan amanat dengan baik Tuhan dalam prosesnya dan hingga akhir jabatannya nanti ya Tuhan, semata-mata hanya demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, Gereja Saint Paul Bandung ya Tuhan. Tuhan biarlah Engkau yang memberkati pengurus ya Tuhan, mulai dari pemimpin ya Tuhan, dan pelayan-pelayan di sini Tuhan, biar pelayanan yang kami lakukan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan kami juga ingin berdoa untuk retreat yang akan dilaksanakan pada akhir Oktober nanti ya Tuhan, retreat Anglikan se-Jawa Barat Jakarta. Tuhan biarlah Engkau yang memimpin tim yang menyiapkan acara ini ya Tuhan, dan tamu-tamu yang akan hadir, biar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kami juga ingin berdoa untuk acara Natal kami di bulan Desember nanti tanggal 14 Tuhan. Tuhan biarlah persiapan yang kami lakukan itu bisa berjalan nanti ya Tuhan,
sesuai dengan rencana kami. Engkau juga yang memberkati tim kami ya Tuhan, panitia yang akan menyusun acara ini, yang akan melangsungkannya nanti Tuhan. Mulai dari dana juga ya Tuhan, kami berdoa agar dicukupkan agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk acara pada hari ini Tuhan, Alfa akan melaksanakan day away di Villa Istana Bunga. Tuhan, Engkau yang memberkati mulai dari keberangkatan kami, keberlangsungan acara sampai acara berakhir Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati tim yang akan melayani, Engkau yang akan memberkati tamu-tamu yang akan hadir Tuhan, biar acara ini bisa berjalan demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga ingin berdoa terkhusus untuk teman kami yang berulang tahun pada hari ini Tuhan, Kak Kristi Tuhan, biar Engkau yang memberkati pelayanan, keluarga, kesehatan, pekerjaannya Tuhan, masa depannya Tuhan, kami menyerahkan Kak Kristi ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja kami, komunitas kami, Holy Trinity Bandung Kolektif Tuhan, yang besok sudah bergenap 1 tahun melayani Tuhan, melayani Engkau dan melayani sesama kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati sesama kami di sini yang melayani, Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan, karena Engkau pasti tahu bahwa pelayanan kami di sini pasti ada saja tantangannya Tuhan, tapi kami percaya bahwa berjalan dengan Engkau pasti kami akan dikuatkan Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi masing-masing kami di sini Tuhan yang mempunyai pergumulan baik mengenai pekerjaan, perkuliahan, sekolah, keluarga, dan lain sebagainya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, Engkau tahu apa yang sakit dari tubuh kami juga Tuhan. Engkau yang menjamah kami, Engkau yang memberkati kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa oleh doa yang sudah diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sin, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk persembahan ada 2 kantong. Yang pertama persembahan untuk pelayanan gereja, yang kedua untuk acara Natal kita pada tanggal 14 Desember. Mari bersama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama, bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk ke dalam pengumuman. Baiklah, selamat siang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang kepada kita semua yang sudah hadir bersama dengan kita di ibadah HTBC. Kita mengucapkan selamat datang juga kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama dengan kita di tengah-tengah kita. Nanti mungkin bisa diterjemahkan dengan Pak Yopi, nanti Pak Yopi bisa bantu. Bersama dengan kita telah hadir
Saudara Jonathan Rose yang sudah diberkati, yang sudah menikah kemarin, yang sudah diberkati oleh Reverend Yopi. Kita mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan kita. Juga kepada semua teman-teman yang baru hadir bersama dengan kita di ibadah HTB, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Baik, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan kepada kita. Hari ini akan dilaksanakan Day Away Alpha yang sudah berjalan, yang akan dilaksanakan di Villa Istana Bunga mulai jam 3 sore ya, jam 3 sore Ella. Benar? Ya, jam 3 sore sampai selesai. Kita tidak akan nginap tapi cuma hanya 1 hari aja. Lalu pengumuman yang selanjutnya adalah hari ini kita masih melaksanakan bazar. Bazar yang kita jual hari ini adalah bazar moring. Harganya 15.000, ada 3 rasa, iya ada 2 rasa sebenarnya, ada original dan juga pedas. Pedasnya itu ada level 1, level 2 dan level 3. Nah jadi teman-teman yang pasti sudah pernah rasa, bikin lagi kan moringnya, jadi pastikan nanti beli ya, ada di bawah, nanti bisa ketemu dengan Kak Sonia. Selanjutnya kami juga dari HTBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Kristi yang hari ini berulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya seperti yang sudah kita dengar tadi yang sudah didoakan oleh Saudari Ariela, kalau HTBC Bandung itu sudah genap 1 tahun. Sebenarnya HTB itu sendiri sudah lebih dari 1 tahun ya, sudah beberapa tahun, cuman sempat tidak aktif atau sempat vakum karena beberapa kondisi, salah satunya karena pandemi kemarin, dan kita baru lagi aktif setahun belakangan ini. Jadi kita mengucap syukur atas penyertaan dan campur tangan Tuhan sehingga HTBC ini masih bisa aktif kembali. Nah, oleh itu saya mau mengundang kita semua untuk menyaksikan bersama bagaimana kira-kira cuplikan terkait kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan HTBC dalam 1 tahun belakangan ini. Mari kita saksikan bersama. Jadi video highlight.
Yuk mari kita kasih tepuk tangan yuk untuk apa yang sudah kita lalui bersama di HTBC dalam 1 tahun belakangan ini. Oleh itu saya mau persilakan kepada Reverend Yopi untuk maju ke depan untuk berdoa untuk HTBC sekaligus menyampaikan beberapa pengumuman. I hope you understand the presentation, yeah? This is the first anniversary of HTBC. This is STBC. This morning we have St. Paul's Church, which is old people hymn and awkward liturgy. And this is the first anniversary because actually, before that, we already started the meeting with cell group, with Alpha, and so on. But because of the pandemic, so they just started a year ago. So this is why they celebrate this first anniversary. And today, these young people, they will go to the mountain to celebrate to Alpha weekend. So. Actually, St. Paul started actually with the young people in 2001, just started in a home. And now we already spread out to all over Bandung here. So we have actually one here and one in the main road there. They have also young people there, about 2 services, Sunday services, and consists of young people there. And also to the very west Bandung, we have a service in the military compound. So we must do that for our strategy to spread the gospel. So we don't want to gather in one big area just to make jealous to our friend, non-Christian friend. So this is, we have to be wise. And just now they collect offering, one for regular offering and one is for finance support for their Christmas celebration. So they need to gather together all the cell group Alpha in one big place. So the total amount of this Christmas, we call it Alpha Christmas celebration. They need about, they already collect the money, but not enough. They still need about, I just account just now that I just calculate about 12 million, yeah? 12 million more, about 600 pounds sterling. So thank you for your presence here. We congratulate John and Helsa. Unfortunately, that Helsa has a problem with, so we just pray for her mother, and we pray that God continue to bless her. But in any circumstances, believe that the Lord still with us until now. He never sleep for us. So once more, thank you so much for your presence here. And when you go back to your country, please give our regards to your family there and to your church. Okay. John, you wanted to say something to us? What about you, Bill?
Okay. Thank you. You are from the Church of Scotland and we are from the Church of England, but we are one spirit. No, yeah. Same God, the same spirit, a different king. Oke. Jadi tadi mereka bilang terima kasih untuk acara yang kemarin. Saya bilang mereka ini dari gereja Skotlandia, kita dari gereja Inggris, tapi kita sama sebetulnya, senama juga satu pulau di sana. Memang gereja Inggris itu masih kaitan dengan Raja Charles III. Nah mereka itu, gereja itu tidak dibawa Raja Charles itu. Jadi itu saja perbedaan, tapi sebenarnya sama gitu. Ya, oke. Shall we pray for first anniversary of the HTB, Holy Trinity Bandung Collective. Let's pray. Bapak di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang telah memimpin anak-anak muda ini, biar mereka terus bertumbuh dalam iman, dan biarlah di dalam mereka merayakan first anniversary of HTB, biarlah Tuhan sendiri yang mau melindungi mereka, menjaga mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Kami yakin Tuhan tetap menjaga mereka. Ini Tuhan, mereka tidak berambisi untuk sekaligus besar, tetapi mereka mempraktekkan apa yang disebut sebagai benih yang Tuhan tanam di dalam hati mereka dan sekarang sedang bertumbuh. Kami serahkan juga ya Tuhan akan acara sore ini dan juga Christmas celebration nanti. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Let us stand. Kita bersyukur untuk segala yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
one request from our flocks that we would like Sonia to say a prayer, short prayer for us before I give a blessing for them. Can you come forward? Okay. Lord, thank you for bringing us here today. Thank you for this wonderful congregation here in St. Paul's Anglican Centre. I pray for our church in Scotland, the Church of Brendan and Evie that we go to. Our people will be meeting in 6 hours' time. We're all one church. It's wonderful to be here together. Thank you, Lord, for bringing us together. Thank you for bringing us today. Amen. Amen. So let us prepare our hearts and mind and body to receive the blessing. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Together we say, Amen. Please be seated. Amin. Baik, Bapak Ibu teman-teman, ibadah kita telah selesai. Kita sekarang bisa bangkit berdiri, setelah itu kita akan bersalam-salaman dan kita akan menuju ke bawah dan kita akan makan siang bersama. Our service has just ended and now we're going to have lunch together downstairs. We're gonna eat some Indonesian food and have a great week. Tuhan Yesus memberkati. Cuman kurang 1 MD aja sih sebenarnya. Tapi kan Gideon bisa kan sebenarnya.